Pernah nggak sih kamu ngebayangin hidup di desa yang tenang, bersih, tapi penghasilan tetap jalan malah lebih besar daripada kerja kantoran di kota? Yes, welcome to the new era, dimana bisnis nggak harus selalu di tengah huru-hara kota besar. Justru desa banyak menyimpan peluang emas yang belum banyak dilirik, teman-teman. Dan di video kali ini saya bakal kasih 5 peluang usaha yang bisa dijalankan di desa, yang bisa bikin kamu bilang, wah, kenapa sih saya nggak mulai dari dulu? So, duduk yang santai, siapin kopi, dan tonton sampai habis. Karena ide yang terakhir bisa jadi game changer buat kamu yang pengen hidup mapan tapi tetap dekat dengan alam. Kamu pernah nggak sih ngerasain ribetnya ngatur usaha? Belum lagi kalau urusan kayak stok barang, orderan, atau pembayaran nggak teratur. Aduh, pusing kan? Jangan khawatir, usaha Tingwe seperti saya ini bisa jadi solusi buat kamu yang pengen berbisnis lebih praktis dan usaha lebih lancar. Nah, sebelumnya Tingwe itu apa sih? Tingwe ialah bahasa singkatan dari daerah Jawa yang artinya linting dewe atau linting sendiri. Kamu mau punya usaha lancar, makin untung, dan pastinya nggak perlu pusing lagi. Gimana? Gampang kan? So, mulai sekarang hubungi saya di nomor yang ada di bawah ini dan rasakan perbedaannya. Atau klik link di bawah dan bikin usaha kamu semakin jos. Ide pertama, ternak ayam. Gak kayak dulu yang cuman kandang bambu yang hanya seadanya. Sekarang banyak anak muda di desa yang ngembangin ternakan ayam dengan sistem biosecurity. Bahkan sampai jualannya juga lewat online. Untuk modal awalnya hanya cukup dengan 50 ekor. Dan hasilnya itu bisa balik lagi dalam kurun waktu kurang lebih di 3 bulan. Yang penting konsisten dan ngerti pasarnya. Karena ayam kampung itu laku keras, apalagi untuk rumah makan dan catering. Lanjut yang kedua, olahan petani lokal. Desa itu sumber bahan baku yang sangat melimpah ya teman-teman. Kayak semacam sayuran, buah-buahan, singkong, pisang. Tapi banyak yang jual hanya sekedar dijual dengan mentahan saja. Padahal nilainya bisa naik berkali-kali lipat kalau misalnya kita bisa olahnya teman-teman. Contohnya singkong jadi keripik, pisang jadi selai modern, packagingnya keren, terus jual di online, masuk juga ke marketplace. Jadi deh bisa jadi brand lokal kamu dan bisa mendunia. Siapa bilang tinggal di desa nggak bisa punya produk nasional, teman-teman. Ide ketiga, argowisata atau wisata edukasi alam, teman-teman. Kamu punya lahan kebun, sawah, ubahlah jadi tempat wisata mini, teman-teman. Ajak anak-anak kota ngerasain panen stroberi, metik sendiri, metik sayuran, atau belajar ternak kambing. Buatlah pengalaman yang edukatif, teman-teman. Apalagi sekarang banyak orang-orang kota yang haus akan hal-hal natur vibe. Untuk modal promosinya cukup posting di Instagram, di Facebook, di TikTok, karena sekarang kan banyak juga ya sosial media. Terus jangan lupa letakkan juga Google Maps. Nah, di sana bisa jadi tempat kamu itu bisa jadi viral, teman-teman. Ide keempat, jasa pengeringan hasil tani. Ini agak teknis ya, tapi cuannya besar dan belum banyak pesaing. Contohnya gabah, jagung, cabai, semuanya butuh proses pengeringan sebelum dijual. Kalau kamu punya alat pengeringan ini, kayak solar dryer, oven, atau mesin pengering lainnya, semua petani bakal antri untuk menitip panennya, teman-teman. Kamu tinggal sediakan jasa plus tempat untuk penyimpanan. Investasinya mungkin sedikit agak tinggi, tapi untuk income-nya itu sangat menjanjikan banget, teman-teman. Dan ide kelima ini yang lagi naik daun untuk buka usaha Tingwe di desa, teman-teman. Gak perlu punya toko gede, yang penting kamu ngerti untuk bisa edukasi ke pelanggan dan untuk cari selera karakteristik produk ini. Banyak pengusaha kecil di desa yang bingung untuk mulainya kayak gimana dan awalnya harus bagaimana. Saya di sini bisa bantu. Kalian hanya cukup modal dengan 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai 6,5 juta. Itu tergantung balik lagi ke modal saku kalian. Nah, untuk tes pasarnya kalian bisa coba yang kecil-kecil dulu. Setelah perkembangannya bagus dan peminatnya banyak, baru deh kalian bisa gulung salju dari modal dan profit usaha Tingwe ini. Sampai tokomu bisa jadi besar, teman-teman. Gimana? Ternyata tinggal di desa itu bukan
bukan berarti rezeki terbatas, teman-teman. Justru dengan ide-ide kreatif, kamu bisa jadi pelopor perubahan dan tetap hidup nyaman tanpa harus ke kota, teman-teman. Kalau kamu tertarik dengan salah satu ide tadi dan pengen mulai tapi bingung awalnya harus kayak gimana, coba deh cek di link deskripsi. Saya sudah sediakan panduannya lengkap di sana, nanti teman-teman bisa langsung kepoin aja dan bisa langsung konsultasi bareng tim kita. Karena sukses itu bukan soal tempat, tapi soal keberanian kita kapan mulainya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya tetap semangat untuk membangun konten-konten berikutnya. Mungkin cukup sekian, saya pamit undur diri. Bye-bye.